Indonesia, bangsa dan negara, rumah ideologi Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah, Tuhan yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir, kian melembut, cerdas, dewasakan hati nurani. Berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini, dan tentu sembari terus berupaya optimal menerapkan nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kalau kita belajar tentang kehidupan warga negara Indonesia, maka corak ragam budaya, Bhinneka, mutiara, hikmah mewarnai kehidupan Nusantara. Salah satu di antaranya adalah rebut balung tanpa isi. Mutiara hikmah ini sangat dalam, yakni ketika seseorang dengan orang yang lain, sekelompok orang dengan kelompok lain berebut tulang tanpa isi. Apakah makna berebut tulang tanpa isi? Tulang, kalau di dalam terminologi hadis, adalah makanan setan. Diketahui melalui tulisan-tulisan ulama, dibedakan antara jin ya, atau iblis, manusia dengan setan. Intinya, kalau kita belajar dari kitab-kitab yang ada, setan itu bukan makhluk, tetapi setan itu adalah sifat. Setan itu adalah syahwat yang senantiasa mengajak di jalan kesesatan, yang senantiasa mengajak berbicara tanpa etika, yang sengaja mengajak menulis tidak etis. Ketika koridor rebut bangelung tanpa isi, berebut tulang tanpa isi, makna sederhananya adalah seseorang atau sekelompok orang yang berebut benar, boleh jadi berebut posisi, tak jarang juga berebut gengsi, ada juga yang berebut prestasi, ada juga di dalamnya yang berebut massa, berebut pengaruh, terutama menjelang pemilihan umum. Siapakah yang berebut tulang tanpa isi? Mereka lazimnya adalah, jika kita alamatkan ke kelompok-kelompok yang memakai sosial media dan media massa, lazimnya adalah kelompok-kelompok orang yang mendukung seseorang atau sekelompok orang, atau lebih tepatnya partai. Namun ketika perebutan ini terus bergumul dan berakhir dengan kemenangan salah satu kontestan pemilu, maka orang-orang yang berebut tadi tidak merasakan dagingnya, karena memang
hanya berebut tulang. Tidak merasakan sumsumnya karena memang sudah tak berisi. Jadi banyak di antara manusia-manusia di era euforia demokrasi yang sudah menjadi demokratisme, kecewa berat karena semula memberikan dukungan pada seseorang atau sekelompok orang tertentu, kemudian seseorang atau kelompok orang itu mengecewakan menurut mereka. Karena mengecewakan, maka tulang yang tadinya tidak berisi tadi memang betul-betul tidak bisa dinikmati. Tak jarang justru karena berebut tulang tanpa isi, maka tulisan-tulisan tidak etis di sosial media, di media massa, cetak maksud saya, bahkan lupa bahwa seluruh guratan tulisan yang menjelek-jelekan sekelompok orang atau seseorang pada hakikatnya adalah gambaran dari hatinya orang yang menulis. Ketika seseorang itu berkata dengan rangkaian kata yang penuh emosional, sembari merasa dirinya yang paling benar, paling hebat, kemudian menista orang yang tidak disukai atau yang telah mengecewakan, maka pada hakikatnya orang yang melakukan seperti itu adalah orang yang menyakiti hatinya sendiri, menyakiti dirinya sendiri, bahkan tak jarang menyakiti keluarga, tak jarang menyakiti pemuka-pemuka agama yang membawa risalah kebenaran, teladan-teladan terpuji yang membawa semangat kedamaian. Tidak salah ketika seseorang hanya menggunakan otaknya untuk berpikir. Karena otak itu hanya mampu melihat, tentu saja dengan piranti indrawinya, melihat fakta, melihat data, melihat dokumentasi, atau membaca, termasuk di dalamnya mendengar informasi. Ketika hanya berpikir dengan otak, maka hanya apa yang mampu dilihat, padahal esensinya yang dilihat belum tentu gambaran yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, sesepuh Nusantara yang kami kenali Jawa menuntun bahwa berpikir dengan otak menggunakan piranti panca indera belum cukup. Karena itu sesepuh menyarankan hendaknya setiap orang, apalagi menghadapi kontestasi politik yang mestinya itu kontestasi kearifan, tidak jarang menjadi kontestasi permusuhan, saling menistakan, saling menjatuhkan. Karena itu sesepuh Nusantara Jawa menyarankan untuk menggalih. Menggalih itu berpikir menggunakan kolbu dengan menghayati. Apa yang dihayati?
Selain fakta, data, dokumentasi, informasi, maka yang harus dihayati adalah sejarah peradaban anak bangsa ini. Karena sejarah itu satu dengan yang lainnya kait berkelindan. Saling terhubung satu dengan yang lainnya. Jadi tidak mungkin ada era reformasi jika tidak ada era Orde Baru. Tidak mungkin ada era Orde Baru tanpa Orde Lama. Tidak akan ada Orde Lama ketika Nusantara masih bergelimang angkara murka, syahwat kuasa, tahta, harta, penjajah. Jadi dari keterjajahan sampai era kemerdekaan, bahkan sampai kini dan nanti, adalah proses yang berkesinambungan. Karena itu sebagai bangsa yang besar, niscaya anak bangsa ini kian hari semakin lembut, cerdas, dewasa untuk meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan di antara anak bangsa, meskipun jago-jago calon atau bakal calon presidennya berbeda. Meskipun pilihan partai politik masanya berbeda. Meskipun asal usulnya berbeda. Sungguh naib dan memalukan, menjijikkan sekaligus ketika kita itu mencaci maki tidak berdasarkan argumentasi. Ciri argumentasi, ciri alasan yang logis, apalagi berdasarkan penggali, manakala dalam kontestasi pemilihan umum itu yang lebih dikedepankan adalah rencana strategi. Rencana strategis tingkat nasional ketika kita berbicara presiden atau calon presiden. Jadi mengerucut seperti ini, seperti piramida berpikir. Dan tidak juga sibuk untuk melegitimasi dirinya dengan karya-karya yang sudah dilaluinya. Kalau terlalu sibuk dengan karya-karya yang sudah diguratkan untuk bangsa dan negara ini, maka dikhawatirkan nanti akan terjadi riya, hanya mencari popularitas, murahan di mata manusia, tidak di hadapan Allah Tuhan yang Maha Esa. Dan jika sibuk seseorang melegitimasi, membanggakan dirinya untuk menutupi aib-aibnya agar masa terlena, terlupa, maka sesungguhnya itu adalah pola pikir yang semu, yang tidak perlu dikembangkan. Jadi jika memang ada 2, 3, 4, 5 calon bakal presiden, wakil presiden, maka supaya aura yang ditangkap oleh udara, aura yang ditangkap oleh tumbuhan, aura yang ditangkap oleh hewan, dan lebih utama aura yang ditangkap oleh air di negara kita tercinta ini, semuanya berdampak positif, maka mari kita betapapun hiruk pikuk semangat mendukung salah satu di antara kontestan politik, maka tidak menista itu keharusan.
Karena jika kita menista seseorang, maka sesungguhnya kita sedang menista diri sendiri. Kita sedang menista bangsa sendiri. Apapun, diri pribadi yang dinista, agama yang dinista, kepercayaan yang dinista, suku bangsa yang dinista, asal-usul yang dinista, pendidikan yang dinista, karya yang dinista, semua menunjukkan setiap penistaan, apalagi yang disampaikan dengan kasar, vulgar di ruang publik, maka menunjukkan kesejatian diri seseorang. Karena itulah waspada, tak sekedar waspada, tapi masih diimbui waspada dan hati-hati. Bil hikmah, dengan hikmah. Kerja bareng antara hati nurani dengan otak serta panca indera. Orang tertentu sampai dengan 7 indera, 5 indera. Dan orang tertentu puncaknya sampai sepanjang yang kami tahu. Panca, sat, kemudian puncaknya adalah sapta indera, indera ketujuh. Maka orang yang sudah sampai kecerdasannya pada indera yang ketujuh, maka dia telah melampaui dirinya sendiri. Telah melampaui agamanya sendiri, telah melampaui agama-agama saudaranya, telah melampaui kepercayaan saudaranya. Maknanya bahwa melampaui di sini, dia bisa menyatu di dalam beda dan berbeda tetapi tetap dalam satu. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala dukungan. Karena keberadaan kami, selain rahmat Allah tentu saja yang Maha Rahman, Tuhan yang Maha Esa, maka kerja bareng, kerjasama di antara kita niscaya untuk terus-menerus membangun peradaban bangsa berdasar Pancasila. Kian hari, kian lembut, semakin bijak dewasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang menjual